Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Ya, Presiden bilang silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Bapak Presiden juga bilang bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkembangan apa yang KPK dapat? Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja, karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu, hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa, seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Dan maksudnya kalau misalnya emang nggak ada masalah apa-apa, aku rasa kalau misalnya dicek juga nggak akan ada masalah. Kalau misalnya benar ya, tapi kalau misalnya memang ternyata ada di salah satu dari mereka, ya boleh kembaliin. Itu kan juga semuanya para korban juga bekerja dan itu juga uang halal. Jadi katanya kerugiannya lebih besar Aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Kami kasih ke kepolisian, tapi kata jaksa mereka nggak pernah menerima dari kepolisian. Jadi kita nggak tahu miss-nya, benar seperti kata Ketua IPW Pak Sugeng, 2 Menko Polhukamnya harus turun mendudukkan keduanya ini agar supaya bisa P21, karena kalau nggak P21 secara hukum acara adalah kalau selalu dikembalikan itu nanti polisi akan melakukan gelar perkara yang dimana nanti ujung-ujungnya di SP3. Karena kenapa? Nggak bisa P21 gitu. Jadi KUHAP itu seperti itu, biasanya gelar perkara khusus kalau 3 kali 4 kali dikembalikan itu polisi akan melakukan gelar perkara. Ada apa ini kasus kok nggak bisa naik di situ ya. Tadi datangin aja nggak datang. Apa yang akan kita dengar? Kalau saya saudara korban, apa kalau saudara korban itu harus begini caranya? Oh iya. Kan kita saudara korban begini, saya begini. Usah dari luar. Sebentar, keluar semua ya. Ayo kita keluar. Ayo kita keluar semua. Keluar semua. Keluar ya semua, keluar. Kalau mengganggu, saya usir. Sidang tanpa foto. Memerintahkan agar pendapatan kerja segera dikeluarkan dari rumah tahanan kepada saudara kita aku Beralih ke informasi lainnya, saudara, ratusan nasabah Koperasi Indosuria menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang. Berbekal spanduk dan poster, para nasabah Koperasi Indosuria menyuarakan protes atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas Henry Surya. Ratusan nasabah korban Indosuria berunjuk rasa menolak putusan pengadilan yang membebaskan pengusaha Henry Surya dari dakwaan korupsi triliunan rupiah.
Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik dari Koperasi Indosuria, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuat para nasabah geram. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menvonis lepas terhadap bos KSP Indosuria Henry Surya yang menggelapkan dana nasabah ini mengundang kekecewaan para nasabah yang telah digelapkan dananya. Dan pada hari ini pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya bahwa di area Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat telah digelar aksi demonstrasi dari para korban KSP Indosuria. Anda menyaksikan Headline News pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ratusan nasabah Indosuria melakukan aksi turun ke jalan di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Putusan bebas terhadap Henry Surya, pemilik Koperasi Indosuria oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuat para nasabah geram. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus itu, mereka juga ingin Henry Surya dihukum seberat-beratnya. Assalamualaikum, nama saya Raja dari Bogor. Saya adalah korban dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan kami kasusnya sudah hampir 3 tahun tidak terselesaikan, tidak ada ujungnya. Kemudian korbannya adalah 180.000 rakyat Indonesia yang menjadi korban dengan dana sebesar 8,6 triliun yang tidak terselesaikan, dan kami sudah berdemo di mana-mana, kami sudah mengadu kemana-mana sampai ke staf presiden tidak ditanggapi. Satu hal yang saya inginkan adalah saya minta Bapak Jokowi turun langsung tangani, jangan melalui pembantu-pembantu Anda, ya, karena tidak akan terselesaikan. Bapak tidak bisa diam seperti ini, karena kami butuh keadilan, kami membutuhkan hak, dan kami kemana mengadu? Kami tidak bisa mengadu ke Kemenkop, kami sudah tidak ada daya lagi, ya, ke Ombudsman, ke staf presiden, itu pun sudah diserahkan ke Kemenkop, sementara Kemenkop tidak memfasilitasi kami, ya, dalam arti tidak ada tindakan. Kami tidak ingin ada retorika kami tidak perlu, kami ingin adalah tindakan nyata. Kembalikan uang kami. Pak Jokowi harus membela rakyat, ya, rakyat terzolimi saat ini. Bapak tidak bisa diam saja, ya. Saya relawan Jokowi, tapi miris sekali. Saya terzolimi secara hukum di zaman Jokowi. Pak Jokowi tolong turun, Anda harus turun. Saya salut pembangunan Anda, saya salut stabilitas ekonomi Anda. Tapi saya katakan hukum di zaman Bapak sangat bobrok, sangat bobrok. Rakyat terzolimi, Anda diam saja, ya. Saya salut dengan Bapak dan saya ingin Bapak memimpin Indonesia selamanya. Tapi saya ingin Bapak tolong, hukum di Indonesia harus ditegakkan. Tolong bantu kami, korban dari KSPSB, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Tolong, terima kasih Pak Jokowi, tolong dengarkan rakyat. Saya Tommy, korban Indosuria. Saya berharap MA bisa menegakkan keadilan, di mana berharap agar Henry Surya itu ditahan dan dimiskinkan seperti kasus Beni Coko. Dan berharap harta-harta semuanya, grup Indosuria 28 perusahaan cangkangnya itu disita untuk dikembalikan kepada korban. Dan pelaku-pelaku lainnya seperti bapaknya, keluarganya, dan istri pertama dan ketiganya dimohonkan untuk disita juga aset-asetnya seperti kasus Indaken, di mana aset Indaken kan kita lihat keluarganya, bapaknya, calon pacarnya juga disita. Nah, mengapa di kasusnya Indosuria ini bapaknya Kuya Effendi, Komisaris Utama Industri Intifanes itu tidak disita asetnya? Nah, saya sih berharap agar keluarganya seperti Kuya Effendi terutama itu disita asetnya untuk dikembalikan kepada korban. Dia selaku otak utama dalam kasus Indosuria ini gagal bayar, karena dia dulu di PT Jaya Industri Sekuritas dia mendebitkan MTN sebelum kasusnya koperasi terbentuk. Pak Kuya Effendi lah yang membentuk MTN itu. Jadi awal masa itu terbentuk dari Pak Kuya Effendi. Baik, nah saya berharap Pak Kuya Effendi ini disita dan ditetapkan tersangka dan dimiskinkan hartanya semua beserta keluarga, dan Nataya Tanda juga disita beserta istri pertamanya Bu Eli. Gini ya. Ya, baik, saya dengan Himawan dan saya lihat di dalam
persidangan dan di media-media banyak yang mengatakan bahwa kami ini korban tuh orang kaya semua. Padahal tidak, Pak. Kami dari karyawan yang bekerja, yang sudah ngumpulin dengan uang 32 tahun, bahkan lenyap dalam sekejap. Kami menuntut keadilan. Kami minta kepada Presiden Bapak Joko Widodo dan Menko Polhukam untuk betul Profesor Dr. Mahfud MD untuk bisa membantu kami yang sudah benar-benar menderita. Dan untuk makan pun aja kami sudah sulit, Pak. Tolong, Pak. Itu aja yang bisa kita berikan. Makasih, Pak. Alvin Lim harus dibebaskan karena Alvin Lim adalah pengacara pembela korban Indosuria. Sampai kapanpun Indosuria harus mengembalikan aset itu. Tidak ada alasan lain selain harus mengembalikan aset itu kepada para korban. Kita minta agar Mahkamah Agung memeriksa hakim yang mengadili perkara Indosuria di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Periksa majelis hakim yang mengadili perkara Indosuria. Periksa majelis hakim yang mengadili perkara Indosuria. Periksa kembali perkara Indosuria tanpa pandang bulu. Kembalikan aset-aset yang sudah digelapkan oleh Indosuria. Penjarangan Hendri Surya. Hukum seberat-beratnya. Hukum seberat-beratnya. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa perkara Indosuria tidak dapat menghindari putusan. Tetapi yang paling penting adalah Mahkamah Agung mau untuk melakukan kasasi terhadap perkara ini. Oleh karena itu kita berharap bahwa perkara Indosuria, nasib para korban harus lebih pentingkan daripada perkara-perkara lain. Bagi masyarakat Indonesia, masyarakat yang harus menikmati keadilan tidak didapatkan atau tidak dirasakan hanya yang memiliki uang-uang yang sangat nominal yang menikmati rasa keadilan. Kami di sini meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, perhatikan, Pak, perhatikan para korban Indosuria. Ketua EMA, Ketua Mahkamah Agung. Terima kasih. Prestasi bodong Indosuria sampai tidak bisa sekolah. Di mana keadilan? Kita berkumpul di tempat ini untuk menuntut hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh seseorang yang bernama Hendri Surya. Hendri Surya adalah salah satu terdakwa yang didakwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemarin dapat kita lihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat melepaskan Hendri Surya dari tuntutan hukum. Kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa para hakim yang memeriksa kasus Hendri Surya dan Indosuria. Patut juga bahwa ada perselingkuhan di dalam penanganan Hendri Surya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai pengawas berdasarkan dengan pasal 32 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung harus memeriksa kembali para hakim yang memeriksa kasus Hendri Surya. Bisa merajalela itu karena banyaknya orang-orang baik yang diam. Siapa orang-orang baiknya? Presiden, Kapolri, Jaksa Agung. Mereka orang-orang baik yang diam. Akibatnya tuyul-tuyul gendut, tuyul-tuyul botak lembat duit rakyat. Mending kalau cuma 16 triliun. Yang lebih aneh lagi, 16 triliun tiba-tiba ngembang jadi 106 triliun. Wah, bingung. Ya, tapi saya di sini nggak mau teriak-teriak ya sebenarnya. Percuma teriak-teriak. Yang kita teriakin itu nggak bisa dengar, nggak bisa melihat.
Jadi nggak usah teriak-teriak lah. Capek ya. Sangat diperhatikan ketika ada mafia divonis bebas, bahkan itu telah mencederai hati masyarakat Indonesia. Karena ada 23.000 korban dari investasi Indosuria. Dan pada saat minggu yang lalu kita mengadakan aksi damai untuk kedua kalinya. Kita bisa lihat bahwa hukum di Indonesia saat ini kita sudah tidak bisa lagi dapat keadilan. Hukum sudah menjadi tempat atau sarana bagi para oknum untuk bermain. 14.600 itu adalah jumlah korban yang menderita akibat Henry Surya. Kita semua tahu Henry Surya. Henry Surya adalah penjahat skema korupsi terbesar di Indonesia. Orang yang merampok duit masyarakat sebesar 106 triliun dan 14.600 masyarakat telah menjadi korban. Tapi bisa-bisanya dia divonis lepas oleh hakim. Sementara pengacara Alvin Lim yang vokal dan membela para korban saku kuasa hukum malah yang dipenjara dan dibungkam. Perkara alamatnya dipakai, kerugian 6 juta. Saksi satu pun tidak ada, bukti satu pun tidak ada. Tapi bisa divonis 4 tahun 6 bulan. Sementara penjahat yang merugikan masyarakat 106 triliun bisa lepas berkeliaran di luar sana. Ini cuma satu-satunya di Indonesia orang yang mau menegakkan keadilan untuk negara ini, untuk bangsa ini malah dibungkam di penjara. Sementara penjahat yang keluar berkeliaran di luar sana, penjahat yang merugikan bangsa justru dibebaskan, lepas. Bagi kejaksaan, gak usah pura-pura peduli sama para korban, karena ada jelas rekaman suara. Kejagung bilang kalau udah resiko korban, kalau misalnya Henry Surya lepas, itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar peduli terhadap para korban. Semua tindakan dan perkataan kalian di media hanya pencitraan. Kita sudah tidak bisa lagi dapat keadilan di pengadilan. Semuanya menjadi tempat permainan para mafia dan oknum. Maka harapan terakhir kita adalah MA. Mahkamah Agung sudah selayaknya atau sepatutnya memutus Henry Surya bersalah seberat-berat mungkin. Kembalikan aset kepada para korban. Putus bersalah Henry Surya. Bebaskan Alvin Lim. Kembalikan aset kepada para korban. bebaskan Alvin Lim. Alvin Lim adalah pengacara yang membela korban-korban Indosuria. Saat ini dia ditahan, maka dari itu dia harus dibebaskan. Karena dia adalah satu-satunya pejuang yang memperjuangkan keadilan di Republik ini. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Terima kasih. Harus berdiri di sini merasakan ketidakadilan hukum. Finish. Inilah rusaknya supremasi hukum yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Selama laut masih biru, kami maju tak gentar untuk tetap membela keadilan. Sekali lagi kita hari ini mengadakan aksi damai untuk yang kedua kalinya. Dari situasi saat ini, lepasnya Henry Surya divonis lepas hakim. Hakim memvonis lepas Henry Surya. Kita bisa lihat dari situasi saat ini bahwa hukum bisa dibeli. Uang adalah panglima. Hukum sudah bukan lagi menjadi panglima, tapi uang. Putusan bisa dibeli. 14.600 jumlah itu adalah jumlah
masyarakat telah menjadi korban. Tapi dia divonis lepas oleh hakim. Sementara pengacara yang membela para korban Indosuria justru yang malah dipenjara dan dibungkam. Atas perkara alamatnya dipakai. Dia bisa dipenjara karena itu. Bukti tidak ada satupun, saksi satupun tidak ada. Kerugian 6 juta. Divonis 4 tahun 6 bulan. Henry Surya kerugian 106 triliun. Vonis lepas. Hebat banget gak tuh duit? Jangan begitu saksi nih, makanya ini nih. Untuk kejaksaan, mending stop pencitraan. Gak usah pura-pura kasihan dengan para korban. Kalau misalnya kalian emang punya rasa prihatin atau kasihan, kenapa si Henry Surya lepas? Penjahat itu. Ini cuman satu-satunya di sejarah Indonesia. Orang yang mau menegakkan keadilan, yang mau bersuara untuk bangsa, untuk negara ini justru dipenjara dan dibungkam. Orang yang merugikan negara ini, yang merugikan bangsa ini, untuk kedepannya malah dibebaskan berkeliaran di luar. Vonis lepas. Bebaskan bapak saya. Mana keadilan? Bebaskan Alvin Lim. Kembalikan aset-aset para korban. Dari kejaksaan yang sudah terdapat rekaman suara bahwa mereka bilang sudah resiko korban kalau misalnya Henry Surya ini lepas. Itu menunjukkan mereka tidak ada rasa peduli. Kita tidak bisa mendapatkan keadilan di pengadilan. Pengadilan sekarang hanyalah tempat untuk para mafia dan para oknum bermain. Seringkali putusan dibeli kepada hakim melalui jaksa, oknum jaksa. Maka sekarang harapan terakhir kita adalah di Mahkamah Agung, MA. MA sudah selayaknya memutus Henry Surya bersalah seberat-beratnya. Karena Henry Surya banyak merampok duit masyarakat dengan modus koperasi. Banyak yang meninggal, banyak yang bunuh diri, banyak yang sakit. Enggak cuman di kota ini, ada di luar pulau, di Sumatera, Kalimantan juga banyak korbannya. Mahkamah Agung harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan tutup telinga terus, jangan diem mulu. Kalau misalnya diem mulu nggak berani, copot aja ketuanya. Mahkamah Agung adalah wakil Tuhan, bukan pesuruh penjahat kerah putih. Mahkamah Agung harus bekerja mengutamakan keadilan, kebajikan, kebenaran, bukannya mengutamakan duit atau suap dari penjahat kerah putih. Maka sekarang kita semua akan bersatu, bergerak untuk menyuarakan keadilan. Bebaskan Alvin Lim. Bebaskan Alvin Lim. Kembalikan aset-aset para korban. Putus bersalah Henry Surya. Periksa hakimnya, periksa jaksanya, tegakkan keadilan. Injak kamu kembali. Injak dia. Putus bersalah Henry Surya. Periksa bapaknya, istrinya, semuanya, dana yang mengalir ke keluarganya, periksa semua. Lebih keras. Bebaskan Alvin Lim. Putus bersalah Henry Surya. Putus bersalah Henry Surya. Kembalikan aset kepada para korban. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bebaskan Alvin Lim. Jadi teman-teman semua, dalam hal ini kita ingin menyampaikan bahwa kejaksaan tidak profesional. Ya, kejaksaan tidak profesional. Kejaksaan tidak bekerja. Kenapa demikian? Karena mereka kejaksaan yang mewakili korban-korban di persidangan tidak mampu membuktikan dakwaannya, kawan-kawan semuanya. Sehingga Kejaksaan Agung dan semuanya tidak profesional dan tidak bekerja
Oleh sebab itu, kami minta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi atau memberhentikan Jaksa Agung, teman-teman. Padahal secara hukum mungkin orang awam pun sudah tahu bahwa Bareskrim Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti, dan PPATK selaku lembaga negara yang mengaudit keuangan salah satu koperasi ataupun perusahaan telah menyatakan dan rilis bahwa koperasi Indosuria telah melakukan aliran dana yang cacat hukum, kawan-kawan semuanya. Jadi dari aksi damai hari ini kita meminta Mahkamah Agung untuk memutus Henry Surya seberat-beratnya dan untuk mengembalikan aset kepada para korban, juga untuk membebaskan Alvin Lim. Karena ini cuma satu-satunya di Indonesia di mana penjahat yang udah merugikan masyarakat bangsa sebesar 106 triliun bisa divonis lepas oleh hakim. Tapi pengacara sebagai pembela korban Indosuria justru yang malah dipenjarakan dan dibungkam. Karena kita juga tahu bahwa pengacara Alvin Lim ini yang membongkar tentang modus P19 mati, dan juga yang satu-satunya paling vokal dan berani untuk membela korban-korban. Banyak korban yang udah sakit, udah meninggal, udah bunuh diri akibat Henry Surya ini. Uang untuk hari tua dan untuk berobatnya itu dirampas oleh Henry Surya. Jadi, dan kita juga meminta agar Bareskrim bisa melanjutkan laporan 0204 pelapor Alvin Lim dan terlapor Surya Effendi, Henry Surya, dan Natalia Chandra untuk segera ditahan sesuai janji kabar Bareskrim. Juga segera lakukan penyitaan. Dan untuk kejaksaan, nggak usah pencitraan dulu, bilang-bilang di media perkataan-perkataan pura-pura kasihan dengan para korban atau pura-pura peduli, karena jelas ada dari rekaman suara Kejagung bilang bahwa udah resiko korban kalau misalnya Henry Surya lepas. Itu menunjukkan bahwa tidak ada, kejaksaan itu sebenarnya tidak peduli. Tolong duluan cekal Henry Surya dulu agar dia tidak keluar negeri. Kita harus berkaca dari sebelumnya. Suito Ayub sempat keluar negeri, kabur. Jadi Jun Indria dan Henry Surya harus dicekal juga agar tidak kabur nanti keluar negeri. Dan ya, kita bisa lihat hasil akhirnya pengacara yang vokal membela para korban, pembela korban Indosuria malah dibungkam, dipenjarakan. Kasus alamatnya dipakai. Kerugian 6 juta. Pelaku utama 2 tahun. Pengacara film divonis 4 tahun 6 bulan. Saksi nggak ada, bukti satu pun nggak ada. Sementara penjahat skema korupsi terbesar merugikan 106 triliun uang masyarakat, 14.600 masyarakat. Tapi bisa bebas berkeliaran di luar. Ya, orang baik. Kalau selama ini keluarga dengan Alvin Lim gimana? 0204 gimana? Iya, kita meminta ke Kabareskrim agar bisa segera dijalankan yang laporan 0204 itu juga dengan terlapor Natalia Chandra, Henry Surya, dan Surya Effendi. Itu yang laporan beda lagi untuk dijalankan sesuai dengan janji Kabareskrim. Itu yang laporan 0204. Selama ini dibatasi nggak pihak keluarga mau ketemu Alvin Lim atau gimana? Ya, sebenarnya kadang-kadang agak sulit ya, tapi kita juga bisa boleh. Cuman ya MA itu saja. Kalau misalnya untuk periksa check up ke rumah sakit ini, periksa kesehatan, nunggunya lama dan kadang-kadang dibatasin, dicuru cepet gitulah. Jadi agak sulit juga. Kondisi saat ini gimana kesehatan? Ya, sedang tidak baik. Kondisinya sedang tidak baik. Ada banyak. Kalau pihak keluarga pengennya Alvin Lim dirawat di rumah sakit atau gimana? Ya, kita ingin Alvin Lim bebas ya, karena jelas bukti tidak ada, saksi tidak ada. Ini udah jelas-jelas hanya permainan, udah pesenan lah istilahnya. Ini dia di dalam cuman karena kepentingan politik aja. Karena orang nggak mau dibongkar-bongkar yang jelek-jeleknya. Jadi makanya dibungkam. Karena juga dia kan yang paling vokal kan membela korban Indosuria, karena itu juga.
Bang, buat abang Bang, dulu lagi Bang, ya. Buat Mahfud MD dan pemerintah. Ya, buat pada Mahfud MD, kami apresiasi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan tidak dapat menghindari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tetapi kami mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini kan Mahfud MD mewakili pemerintah agar perkara ini benar-benar diatensi. Indosuria ini harus menjadi perhatian nasional, jadi harus ada atensi khusus dari pemerintah. Jokowi punya kewenangan, punya diskresi untuk mengatensi kasus ini. Karena kerugiannya sangat banyak, 106 triliun, korban 23.000 orang. Harus dikembalikan aset ini kepada masyarakat. Itu permintaan kami. Harus ada ketegasan pemerintah. Pemerintah jangan cuma ngoceh. Ayo bertindak. Ini rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Terima kasih. Saya mau tambahin. Ya, oke. Saya Alwin, saya adik dari Pak Alvin ya. Jadi yang pertama, saya salut sekali dengan Henry Surya. Luar biasa dia, 106 triliun. Dan kejahatan keuangan di Indonesia bukan cuma Indosuria, banyak. Ada Koperasi Sejahtera Bersama, ada Koperasi Pracico, dan lain sebagainya. Indosuria memang yang paling besar. Tapi kalau pemerintah aja baru sekarang bereaksi, ya, itu pun belum aksi ya, baru respon doang sekarang. Yang lain bagaimana? Kepercayaan masyarakat makin luntur nanti dari hari ke hari. Yang kedua, ini kakak saya dalam posisi yang sakit. Sudah dia dikriminalisasi, stres, sakit. Kita mengharapkan tegakkan keadilan lah. Paling enggak dia bisa dirawat di rumah sakit, bisa keluar dulu, ya kalau perlu bebas gitu. Karena memang sidangnya janggal. Enggak fair lah. Enggak fair, kacau. Salut pemerintah, penegak hukum, Henry Surya, salut. Saya salut dengan kalian kalau bicaranya. Terima kasih. Ya, satu lagi, kami menyatakan dengan sadar ya bahwa kejaksaan dalam hal ini tidak profesional. Kami dengan sadar menyatakan bahwa Kejaksaan Agung dan yang mensidangkan ini tidak profesional karena tidak mampu membuktikan dakwaan itu dalam persidangan. Padahal PPATK sudah rilis bahwa ada aliran yang unprofesional. Terus Bareskrim Polri pun sudah menyatakan 2 alat bukti. Jadi dengan ini kami menyatakan kejaksaan tidak profesional. Dan penegakan hukum itu harus pro kepada masyarakat, dan putusan yang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sangat melukai kita sebagai bangsa. Ini sangat melukai kita sebagai bangsa karena puluhan ribu korban-korban yang diambil uangnya secara hilang. Jadi logikanya di dalam saldo Indosuria itu, koperasi itu ada 102 triliun, tiba-tiba hilang kolep. Nah, uang ini kemana? Logika itu udah ditemukan oleh PPATK dan Bareskrim. Jadi kita berharap Mahkamah Agung, benteng terakhir, segera memutuskan untuk mempidanakan Henry Surya dan pengurus-pengurus yang ada di Koperasi Indosuria dan melakukan kembali sita aset dan mengembalikan aset-aset yang ratusan triliun itu kepada korban-korban. Dan kami juga minta dari LQ Indonesia untuk membebaskan advokat yang membela korban-korban Indosuria, yakni senior kami, Pak Alvin Lim, karena kesalahan dia dicari-cari. Padahal tidak ada alat buktinya yang menyatakan beliau bersalah. Karena secara hukum di 184 KUHP harus 2 alat bukti untuk bisa mempidanakan orang. Dan kenyataannya Pak Alvin tidak ada alat buktinya untuk menyatakan dia bersalah. Maka dengan itu beliau harus dibebaskan secara semurni-murninya. Kami kira itu. Kalau ditelusuri itu ya, dari kita nggak bisa sampai bisa, berganti tangan, berganti nama. Kalau mau ngomong apa Pak, PT yang kita buka-buka itu? PT Indosuria Finance. Ya, PT itu kan bisa dilihat online dengan bayar 500.000. Iya. Itu berganti-ganti terus pemegang sahamnya. Kemana masa? Pemegang sahamnya semuanya dialihkan ke bapaknya, iya. Surya Effendi. Surya Effendi sekarang mempunyai 19 triliun. Coba. Di PT Yugen Bertumbuh Sekuritas. Ya. Di PT Yugen Bertumbuh Sekuritas. Namanya siapa? Surya Effendi. Namanya siapa? Oh, saya Pau. Pau. Oke. Ini Pak Tommy, ini Pak Susilo.